menang. Menang itu berarti saling melengkapi. Ini saya lanjut saja. Mana disiplin ini? Ini keyakinan kelas. Sebenarnya alangkah lebih baiknya kita semua, tidak hanya wali kelas, tidak hanya guru-guru tertentu, akan tetapi kita yang mengajar di banyak kelas, alangkah baiknya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Loh, wis terlanjur Pak, wis sak wulan, ya tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Misalkan kita membuat keyakinan kelas ketika ulangan, ketika ujian sumatif. Itu. Jadi keyakinan kelas bukan langsung seperti peraturan kita yang membuat siswa yang harus mematuhi. Tidak, didiskusikan bersama-sama, deal-dealan. Nah, deal-dealan itu. Kita lihat apa perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Akan tetapi ketika dijadikan keyakinan kelas berarti harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, lebih mengutamakan keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Itu ini lingkarannya. Yang paling sadis memang peraturan kelas. Kemudian di atasnya ada keyakinan kelas. Ketika sudah ada keyakinan kelas, maka akan timbullah lingkungan yang positif. Nah, bukan lingkungan toksik, nggih. Ketika sudah lingkungan positif yang terbentuk, maka budaya positif juga yang akan terbentuk. Kita sama-sama saling tersenyum, sesama rekan kerja, dengan anak-anak. Misalkan anak-anak masih mencucu, nah kita yang senyum duluan, ngalahi. Kita yang menyapa duluan. Bu Eko, selamat pagi, begitu ya. Nah, begitu budaya positif. Kalau sudah diterapkan oleh semua. Caranya supaya bisa diterapkan oleh semua, berarti harus tercipta lingkungan yang positif dengan cara membuat keyakinan kelas. Ini berarti keyakinan kita nanti ya. Kalau kita dengan murid keyakinan kelas, kalau kita dengan sesama rekan berarti keyakinan guru gitu. Oke, lanjut. Ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta konsekuensi. Sama seperti tadi ya, kembali ke kepalan tadi loh. Ada motivasinya, motivasi dia untuk melepaskan tangan, itu ada motivasi eksternal dari luar, ada motivasi internal. Motivasi eksternal apa contohnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sama, tangan dikepal kemudian dimarahi itu tadi. Apa istilahnya? Apa ini lepas? Lepas apa? Buka ya, buka kan kamu nggak dimarahi karena dia takut, ya harus tak buka lah, karena adanya motivasi eksternal berupa hukuman gitu ya. Berikutnya ada motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama, ini tadi apa? Betul. Ayo tak beri permen, dibuka tangannya. Oh iya, lah itu motivasi eksternal. Akan tapi sekali lagi kita tidak bisa mengontrol orang lah, termasuk siswa. Tapi bisa dengan eksternal itu tadi. Tapi itu tadi sama ya, istilahnya tidak bisa kontrolnya dengan paksaan karena melalui motivasi eksternal. Kemudian kalau motivasi internal dengan tujuan disiplin positif itu apa? Berarti yang terdapat dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya tanpa dirayu, tanpa dibujuk. Oh karena saya harus saling dengan bapak ibu guru. Nah, saya menghargai diri saya sendiri. Ya berarti aku tak buka. Nah itu berarti motivasi internal tanpa harus dipaksa. Saling. Nah dibuka. Ayo saling nak permen. Tanpa seperti itu, tapi dia sudah sadar dari dirinya sendiri. Oh waktu ini saling.
lagi, menghargai dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu nggih. Yang paling baik berarti motivasi yang mana? Internal. Sekarang bagaimana cara kita untuk memunculkan motivasi internal siswa-siswi kita? Nah, itu tugas kita. Ada lagi masih banyak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini juga penting. Kita lihat kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dicewer, sampai berapa senti, dijambak, ditoyok gitu ya, dicubit, terus sampai lagi weko. Itu yang fisik menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Oh iya, hatinya. Apa itu ireng pendek, tikus got misalnya. Masya Allah, Kak Loro hati ini kiara dilokno koyo ngono nggih, nauzubillah. Kemudian ya, anak membenci kedisiplinan. Iya, nanti anak akan membenci kedisiplinan karena hukuman-hukuman itu tadi. Paksaan dipaksa. Ayo sinau, itu ya kak sinau. Nah, bla bla bla, wis lanjutkan sendiri yang punya pengalaman. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya menyakiti kalau dia gak belajar. Kalau dia hobinya tidak belajar dipaksa belajar. Nah, kalau dia tidak hobi olahraga dipaksa olahraga, ya tambah maksa memaksa diri. Jangan seperti itu. Konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini juga ya karena takut hukuman, ya karena susah belajar. Nah, kalau dia tidak hobi olahraga dipaksa olahraga, ya tambah maksa memaksa diri. Jangan seperti itu. Konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini juga ya karena takut hukuman, ya karena takut hukuman, akhirnya dia lari menghindar. Ada pelajarannya Pak Ridwan ya, telat tambah dihukum, berarti saya tak ke toilet aja sampai. Nah, itu berarti dia akan menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu ketika hukuman. Ketika konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalkan siswa terlambat, siswa sendiri saja yang menentukannya. Kira-kira konsekuensi apa yang harus kamu terima, dan seterusnya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya pendek tok ketika dia terlambat. Setelah itu disuruh dia tidak akan terlambat dan dia sudah nyaman kembali. Itu ya, tidak berkelanjutan terus sampai tahun dia merasa tidak nyaman karena masa lalunya dihantui kelas 7 gitu ya, misalnya kelas 9 terus itu nanti ya dia tidak akan nyaman, tidak akan berkembang. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Itu, ini coba kita lihat. Ini ada contoh hukuman dan juga konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah ya, itu berarti termasuk jenis hukuman. Lebih baik kita hindari. Biasanya kan ini juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Jadi kalau ada siswa-siswi misalkan yang jahil, catatan temannya itu disobek-sobek, ditanya saja anak tersebut, ayo kira-kira konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Saya harus menggantinya. Ya wis pinter lah, berarti kita sudah melakukan konsekuensi, bukan hukuman. Kalau yang seperti itu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini sering ini, tempat minum langsung jatuh. Apa yang harus kamu lakukan? Ngepel. Ya wis pinter. Nah, itu konsekuensi, bukan hukuman.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sudah ini tadi ya. Ya, untuk mata pelajaran PJOK konsekuensi karena waktu pelajaran PJOK, jadi tidak apa-apa lari 2 kali selama 10 menit karena dia terlambat misalnya. Oke, ini konsekuensi. Oke, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang ada tambahan yaitu restitusi. Kalau yang hukuman tadi negatif, kalau yang konsekuensi itu netral. Sedangkan ada lagi satu tambahan restitusi. Restitusi ini yang positif. Yang pertama, kita lihat yang restitusi saja. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi siswa yang diberi pilihan, apa kira-kira yang harus kamu perbuat, A atau B misalkan. Tapi jangan kita yang menentukan A atau B, siswanya sendiri saja. Itu restitusi. Menguatkan murid, untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu restitusi. Kemudian kalau yang dalam waktu singkat tadi konsekuensi. Sedangkan kalau membuat tidak nyaman itu hukuman. Ada contohnya setelah ini. Itu saya lanjutkan lagi. Nah ini kita melakukan suatu metode segitiga restitusi, biasanya BK, tapi kita Bapak Ibu guru juga wajib harus bisa melakukan segitiga restitusi ini ketika ada masalah di kelas kita, buat kelas wali kelas kita ataupun kelas bukan wali kelas kita harus mampu melakukan segitiga restitusi ini, bukan langsung ujuk-ujuk diserahkan ke BK yang pernah saya sampaikan. Jadi harus dipilah-pilah terlebih dahulu supaya semua masalah tidak tertumpuk dan menggunung di BK. Oke, kita selesaikan dulu sebagai guru mapes, sebagai walas, baru ke BK dan seterusnya. Kita lihat bahwasannya di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, contoh kalimatnya ya. Ketika ada anak-anak yang bersalah atau pernah melakukan suatu kesalahan menurut kita harus melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bla 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 gitu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini kok. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Bukan langsung tak gitu, bukan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar, bla 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 gitu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini kok. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Bukan langsung tak gitu, bukan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar dan seterusnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih dengan melakukan perbuatan seperti ini? Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu terlambat terus? Nah, misalkan begitu. Itu menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga, validasi kebutuhan. Kita menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Coba jelaskan kepada Bapak kira-kira alasannya apa. Nah, pasti dia menjelaskan. Kita positif thinking aja kalau mereka tidak berbohong kepada kita. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan,
Adakah cara yang lebih efektif supaya kamu bangun tidak kesiangan, nak? Nah, menyalakan alarm, Pak, bla bla bla. Oh, harus ditelepon oleh Pak Ridwan, barulah. Itu kan kita memvalidasi kebutuhan. Kira-kira kebutuhannya apa? Kok bisa-bisanya dia melanggar keyakinan yang telah kita sepakati. Ini tadi sudah. Lanjut. Ini contoh kalimat tadi, deh. Jadi tidak langsung kita emosi. Contoh menstabilkan identitas lagi, tidak ada manusia yang sempurna, nah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok, dan seterusnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Wah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalkan dia marah atau sedih begitu ya, kamu berhak merasa begitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu kita validasi tindakan mereka yang salah. Oh ya, betul ya tadi. Menanyakan keyakinan. Contoh menanyakan keyakinan dulu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, tidak boleh terlambat, Pak. Bla bla bla, pasti dia akan menjawab seperti itu. Kita hanya bertanya, biarkan anak-anak yang menjawab atau memberikan solusi. Berikutnya, kalau validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, dan seterusnya. Nah, ini juga pernah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang sudah penggerak. Saya juga sudah diimbasi oleh beliau-beliau, Bu Yani, Bu Nune, Bu Linda, bahwasanya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, punten, kita sebagai guru bisa berperan menjadi 5 posisi kontrol ini. Akan tetapi kedepannya kita diharapkan harus menjadi manajer bagi siswa kita. Kita jangan sampai menjadi penghukum siswa kita. Kita jangan sampai berperan membuat orang merasa bersalah, membuat siswa itu bersalah terus, jangan sampai. Kemudian kita juga jangan sampai berperan sebagai teman terus, kayak koncone terus bendino bentang-tahun jadi konco sampai arek-arek. Jangan seperti itu. Kemudian kita terus sebagai pemantau. Jangan memantau terus, tapi kita diharapkan menjadi manajer bagi siswa-siswi kita. Ketika kita berperan sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, maka kita akan membuat identitas gagal kepada siswa kita. Ketika kita menjadi teman ataupun pemantau, kita sudah bisa menjadikan mereka identitas yang berhasil atau sukses. Teman dan pemantau ya, kita sudah bisa menjadikan identitas mereka berhasil dan sukses. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai manajer kepada siswa-siswi kita, maka kita juga bisa menjadikan identitas berhasil atau sukses melalui kontrol diri mereka sendiri dari siswa. Kalau teman sama pemantau kan dari eksternal, dari kita, sehingga mereka berhasil atau sukses akan, tapi kesuksesan dan keberhasilan mereka itu harus dikontrol oleh diri mereka sendiri. Karena kalau tidak ada kita, bisa jadi mereka tidak sukses, kan begitu. Mereka sukses karena kontrol diri mereka sendiri. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang paling ini guru berkata, kata-kata gurunya saja. Kalau penghukum, kalau kita sebagai penghukum, maka contoh kalimatnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan. Nah, penghukum kepada siswa kita. Atau nanti kalau kita sebagai pimpinan ataupun kepala keluarga, ini kalau penghukum itu kalimatnya seperti itu. Kalau pembuat orang merasa bersalah, nadanya sudah agak rendah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, kalimatnya apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu teman. Kita sebagai temannya
siswa, kalimatnya seperti itu. Kalau pemantau, apa peraturannya? Hayo, sudah seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita jadi manajer, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, siswa sendiri yang menemukan solusinya. Kita jadi manajer saja, sebenarnya tidak berat ya. Ini juga sama. Ya, kalau kalimatnya saya kecewa sekali sama kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di 5 posisi kontrol ini, akan tetapi kedepannya kita diharapkan harus menjadi manajer bagi siswa kita. Kita jangan sampai menjadi penghukum siswa kita. Kita jangan sampai berperan membuat orang merasa bersalah, membuat siswa itu bersalah terus, jangan sampai. Kemudian kita juga jangan sampai berperan sebagai teman terus, kayak konco nih terus bendino bertahun-tahun jadi konco sampai arek-arek. Jangan seperti itu. Kemudian kita terus sebagai pemantau. Jangan memantau terus, tapi kita diharapkan menjadi manajer bagi siswa-siswi kita. Ketika kita berperan sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, maka kita akan membuat identitas gagal kepada siswa kita. Ketika kita menjadi teman ataupun pemantau, kita sudah bisa menjadikan mereka identitas yang berhasil atau sukses. Teman dan pemantau ya, kita sudah bisa menjadikan identitas mereka berhasil dan sukses. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai manajer kepada siswa-siswi kita, maka kita juga bisa menjadikan identitas berhasil atau sukses melalui kontrol diri mereka sendiri dari siswa. Kalau teman sama pemantau kan dari eksternal, dari kita, sehingga mereka berhasil atau sukses akan, tapi kesuksesan dan keberhasilan mereka itu harus dikontrol oleh diri mereka sendiri. Karena kalau tidak ada kita, bisa jadi mereka tidak sukses, kan begitu. Mereka sukses karena kontrol diri mereka sendiri. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang paling ini guru berkata, kata-kata gurunya saja. Kalau penghukum, kalau kita sebagai penghukum, maka contoh kalimatnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan. Nah, penghukum kepada siswa kita. Atau nanti kalau kita sebagai pimpinan ataupun kepala keluarga, nah, ini kalau penghukum itu kalimatnya seperti itu. Kalau pembuat orang merasa bersalah, nadanya sudah agak rendah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, kalimatnya apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu teman. Kita sebagai temannya siswa, kalimatnya seperti itu. Kalau pemantau, apa peraturannya? Hayo, sudah seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita jadi manajer, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, siswa sendiri yang menemukan solusinya. Kita jadi manajer saja, sebenarnya tidak berat ya. Ini juga sama. Ya, kalau kalimatnya saya kecewa sekali sama kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Oke. Kemudian ini hampir terakhir, oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sendiri yang tidak disiplin ataupun siswa yang tidak disiplin itu sebenarnya ada alasannya. Bisa jadi alasannya karena beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi. Contoh, kebutuhan bertahan hidup itu yang pertama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang kedua.
yang ketiga kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan. Contoh, ketika ada siswa kita pagi-pagi sudah tidak mendengarkan kita, tidur, lemes, hari ini kok gak disiplin banget sih waktu pelajaran kita. Coba kita tanya, nah sudah sarapan? Belum, berarti kebutuhan yang pertama saja lo belum terpenuhi. Bagaimana dia harus disiplin, kan begitu. Oke, berikutnya, hari ini kok koyok jalur perhatian terus sih, hari ini ya mau bersih batin kita. Oh ternyata dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ngapunten, mungkin di rumahnya dia bla 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 bla. Kita harus paham sampai di situ, oke Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, nah, biasanya kan anak-anak yang request, Pak, kenapa nggak di lab aja? Saya suka di sana. Ada kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu yang harus kita penuhi supaya anak-anak senang. Kebebasan, yeay cangkos, gak serius sekali-kali orang hasil kedengarannya nggak apa-apa lah. Istilahnya gitu, anak juga butuh kebebasan. Setelah itu penguasaan, misalkan kita beri dia itu pangkat jabatan ya. Misalkan anak itu kok ya kayak pengen jadi ketua kelas ya, kita jadikan aja. Mungkin itu yang menjadi kebutuhannya, dia ingin kebutuhan penguasaan. Nah itu kita harus memahami itu, oke? Nah sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Terima kasih, semoga sharing-sharing kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan ke siswa kita minimal dengan rekan-rekan kita, oke? Sehingga hubungan kita menjadi lebih romantis, lebih positif lagi, hingga terciptalah lingkungan yang positif tadi di lingkungan tempat kita bekerja, rumah kedua kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sendiri di Prima Rasa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Masbahar, rekan sejawat dari Bapak Ridwan, ingin memberikan refleksi terkait dengan materi yang telah diberikan Pak Ridwan terkait dengan disiplin positif. Setelah saya mendapatkan materi dari Pak Ridwan terkait dengan disiplin positif, saya termotivasi untuk menerapkan disiplin positif itu dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Di sana saya banyak mendapatkan pemahaman, pengetahuan bahwa ketika menangani permasalahan dalam kelas, penting bagi kita untuk awal membuat semacam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama anak-anak, yang mana keyakinan kelas itu dapat kita gali dari anak-anak itu sendiri, seperti itu. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut kita rangkum menjadi satu, menjadi keyakinan bersama kita yang nantinya akan kita implementasikan bersama dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ketika pun menghadapi suatu permasalahan dalam kelas, kita juga bisa menerapkan yang namanya tahapan segitiga restitusi dalam proses penyelesaian masalah yang kita lakukan. Jadi kita tidak langsung melakukan justifikasi terhadap anak-anak. Kita gali terlebih dahulu. Anak-anak ini menghadapi permasalahan atau melakukan tindakan itu pasti ada latar belakang atau alasannya. Kemudian kita stabilkan emosinya. Dari proses penstabilan emosi, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, mengingatkan keyakinan kelas yang mungkin sudah kita sepakati bersama. Kemudian anak itu diarahkan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan inisiatif dan cara mereka sendiri. Jadi dari anak, oleh anak, dan
akhirnya adalah untuk anak itu sendiri. Jadi anak itu belajar untuk memahami situasi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi dan tidak seakan-akan dipaksakan untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cara orang lain atau guru. Kita hanya sebagai pembimbing, fasilitator atau mediator ketika anak menghadapi suatu permasalahan. Nah, hal-hal itulah yang menarik dari materi yang disampaikan oleh Pak Ridwan kemarin, sehingga saya juga sangat termotivasi untuk nantinya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dari praktik baiknya Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan, semoga selalu dilancarkan untuk kegiatan guru penggeraknya dan selalu memotivasi serta berbagi praktik baiknya untuk Bapak Ibu guru di SMP Negeri 12 Surabaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muratun Nahdia, rekan dari Bapak Ridwan yang telah mengikuti pengarahan terkait disiplin positif. Manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti diskusi atau sharing-sharing yang dilaksanakan oleh Pak Ridwan adalah saya jadi bisa memiliki pandangan baru terkait bagaimana sih cara mendisiplinkan seorang siswa di dalam kelas tanpa harus memaksakan mereka, dan juga bagaimana peran seorang guru sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat dan juga manajer bagi anak di kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan dari saya.